Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran matematika, masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, materi kelas 7 semester 1. Masih bersama kami Nur Hasanah. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita ingat kemarin bagian dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu kita bagi tiga. Yang pertama kalimat tertutup dan kalimat terbuka, kemudian persamaan linear satu variabel atau PLSV, dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, kemarin ini di part 1 sudah disampaikan, ini di part 2, kali ini kita ke bagian yang ketiga, yaitu di part yang ketiga tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ini kita bagi-bagi lagi, yaitu jadi tiga, ada pengertian PTLSV, penyelesaian PTLSV, dan permasalahan yang berkaitan dengan PTLSV. Kita lihat mulai dari pengertian PTLSV. Kita ingat bahwa dalam matematika ada lambang garis 2 yang biasa kita baca sama dengan, tapi kalau kemudian dikasih garis yang memotong seperti ini, kita baca dengan tidak sama dengan, dan tidak sama dengan itu ada dirinci lagi, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kita lihat contoh cara membacanya di bagian berikut ya. Misalnya ini dibaca P tidak sama dengan 2, ini R lebih dari 3, N kurang dari 9, Y lebih dari atau sama dengan 11, M kurang dari atau sama dengan 6. Kita lihat ke contoh-contoh soalannya. Misalkan ini sisipkan tanda lebih dari atau kurang dari agar pernyataannya jadi benar. Yang pertama di sini ada 12 dan 5 pangkat 2. Tentu 5 pangkat 2 itu 25, maka 12 itu kurang dari 5 pangkat 2. Yang B ada negatif 2 dengan negatif 3. Tentu negatif 2 lebih dari negatif 3. Negatif 23 tentunya kurang dari negatif 19. Kemudian yang D ini kita hitung dulu. Negatif 2 pangkat 4 pangkatnya genap. Negatif dipangkatkan genap hasilnya positif. Nah 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian ini negatif 3 pangkat 4 ini juga pangkatnya genap, berarti hasilnya nanti positif. 3 pangkat 4 itu 81. Maka jelas 16 itu kurang dari 81. Ini kita hitung dulu, 20 dikurangi negatif 4 berarti 24. 25,4 kurangi 4 berarti 21,4. Maka jelas 24 itu lebih dari 21,4. Contoh yang kedua, manakah pernyataan berikut yang benar? Di situ ada 8 pernyataan ya. Yang pertama 4 kurang dari atau sama dengan 5. Ya jelas 4 itu kurang dari 5, maka pernyataan ini benar karena ini kan tanda hubungnya kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang darinya benar maka jadi benar, kalau sama dengannya benar ya jadi benar. Salah satu aja karena kan atau. Jadi pernyataan A adalah benar. Yang B jelas benar. C 23 kurang dari atau sama dengan 41 benar. Yang D jelas salah karena 23 itu kurang dari, nggak mungkin lebih dari ataupun sama dengan. 19 lebih dari atau sama dengan 19 benar, sama dengannya yang dipakai ya. Demikian juga yang F ini sama dengannya yang dipakai jadi benar. Sedangkan yang G jelas salah. Yang H dihitung dulu, negatif 2 pangkat 4 tadi sudah dihitung 16. 16 itu kan sama dengan 16, maka kalau ini kurang dari jelas salah. Nah, adapun pengertian pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umumnya ada 4 kemungkinan. Ini ada AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, dan AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, dengan X tentu saja sebagai variabelnya, A koefisien dari X, dan B adalah konstanta. Kita lihat contoh-contoh penyelesaian PTLSV. Contoh yang pertama ini diketahui A anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Tentukan himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan HP dari yang pertama X lebih dari 0, X anggota A. Jadi X itu ada di sini ya.
P lebih dari sama dengan 0, P anggota A, Y kurang dari 1 dan Y anggota A, dan yang D, Y kurang dari sama dengan 1, Y anggota A. Kita mulai dari yang pertama. A lebih dari X lebih dari 0 ada di sini, berarti ini 1, 2, 3, 4 ini, maka HP-nya ini. Lain dengan soal yang B, ini hampir sama, tapi di sini tandanya ada sama dengannya, artinya nolnya ikut karena sama dengan, ada sama dengannya ya, sehingga ini himpunan penyelesaiannya tinggal ditambahi 0. Kemudian yang C, Y kurang dari 1 itu di sini kurang dari, berarti yang sebelah kiri, berarti ada 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Sedangkan D itu di sini ada tanda sama dengan, artinya satunya ikut, jadi Y-nya itu paling tinggi 1. Nah, karena ini kurang dari maka di kirinya, tapi satunya ikut ya, jadi sama dengan bagian C, hanya ditambah angka 1. Kita lihat contoh berikutnya, contoh yang kedua, yaitu nyatakan himpunan berikut dalam bentuk mendaftarkan, kemudian tunjukkan dalam garis bilangan. Yang itu ada 3 soal, kita lihat jawabannya satu persatu. Kita mulai dari yang A. A itu himpunan X dengan X-nya kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli. Kita ingat ya, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena dia itu mintanya kurang dari 5, berarti 5-nya nggak ikut, ini nggak ada sama dengannya. Jadi mulainya dari 1, 2, 3, dan 4. Kalau dibuat garis bilangan seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Ya, kemudian yang B itu adalah Y dengan Y itu negatif 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari 3, berarti negatif 2 nya ikut tapi 3 nya tidak, dan ini bilangannya bulat, berarti ini mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, 3 nya tidak ikut karena di sini nggak ada sama dengan. Demikian juga untuk yang C, di sini negatif 3 nya tidak ikut tapi 2 nya ikut, jadi ini mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sama ya dengan B, padahal ini berbeda sininya, tapi maknanya sama karena kebetulan sama-sama bilangan bulat, sehingga garis bilangannya pun mestinya adalah sama seperti ini ya. Ini kalau dibuat yang C sama dengan yang B. Kita lanjutkan berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Kita lihat soal yang A, itu bilangan cacah yang diminta. Kita ingat ya, bilangan cacah itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini ada 3X kurang dari 12. Nah, ini 3-nya harus kita jadikan 1 dengan cara dibagi 3, ruas kiri bagi 3, ruas kanan juga bagi 3, maka ini X kurang dari 4, berarti X ini adalah bilangan cacah yang kurang dari 4 atau lebih kecil dari 4, siapa saja, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4-nya tidak ikut. Ini kalau di daftar, ini kalau menggunakan notasi ya. Berikutnya yang B, di situ ada 2Y tambah 6 lebih dari 24, Y bilangan ganjil di bawah 17. Nah, berarti kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ini ya Y-nya ya. Nah, sekarang kita hitung 2Y tambah 6 lebih dari 24. Sama dengan kemarin waktu persamaannya, ini 6-nya kita hilangkan dengan cara dikurangi 6, maka ruas kanan juga dikurangi 6. Ini jadi 2Y lebih dari 18. 2-nya diubah ke 1 dengan cara dibagi 2, kiri bagi 2, kanan bagi 2, maka Y lebih dari 9 ya. Nah, bilangan ganjil yang lebih dari 9 tapi di bawah 17, karena tadi ini Y mintanya kan ini ya, berarti yang mana? Lebih dari 9, berarti mulai dari 11, berarti 11, 13, dan 15. Boleh seperti ini, boleh juga dituliskan dalam bentuk notasi seperti ini. Y-nya itu di antara 9 dan 17. Kita lanjutkan lagi soal yang ketiga. 7X kurangi 1 kurang dari sama dengan 5X tambah 3. Dengan X-nya itu bilangan bulat di antara min 3 dan 4. Kita
cari dulu bilangan bulat di antara min 3 dan 4 itu berarti ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang baru kita kerjakan yang sininya. Ini langkah pertama, min 1-nya dihilangkan, jadi ditambah 1. Yang kanan juga ditambah 1. Ini tinggal 7x, yang sebelah kanan jadinya 5x tambah 4. Berikutnya ini 7-nya dijadikan 1 dengan cara dibagi, ini 5x-nya dihilangkan dulu ya, maka dikurangi 5x. Nah, maka ini kurangi 5x, ini juga kurangi 5x. Di sini jadi 2x, yang di sini tinggal 4. Nah, 2-nya jadikan 1 dibagi 2. Kiri bagi 2, kanan juga bagi 2. Sehingga ini x lebih dari kurang dari atau sama dengan 2. Berarti x itu bilangan bulat di antara min 3 dan 4, tapi harus lebih kecil dari 2. Nah, berarti ini ada di sini nih. Min 2, min 1, 0, 1. Karena di sini ada sama dengannya, maka 2-nya ikut. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan, ini boleh dibuat seperti ini notasinya ya, boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita lanjutkan permasalahan yang terkait dengan PTLSW. Untuk mengerjakan permasalahan yang terkait PTLSW sama dengan PLSW, yang pertama terjemahkan dalam model matematika, jadikan variabel yang perlu jadikan variabel. Kalau ada geometri, maka buat sketsanya, baru kemudian selesaikan. Jadi misalnya ini ada soal seperti ini. Sebuah persegi panjang itu mempunyai lebarnya itu 3 kali, panjangnya itu 3 kali dari lebarnya, kemudian kelilingnya kurang dari 64. Berapakah lebarnya? Maka untuk menjawabnya kita buat dulu, kita misalkan lebarnya itu misalkan B. Kalau lebarnya B, panjangnya kan 3 kalinya lebar, berarti 3B. Karena ini geometri, lebih mudah kalau kita buat sketsanya. Seperti ini sketsanya. Ini panjangnya 3B, lebarnya adalah B. Kelilingnya berarti kan 2 dikalikan 3B tambah B, atau 2 dikalikan 4B, yaitu 8B. Di soal kelilingnya ini jelas kurang dari 64, jadi 8B kurang dari 64. Ini 8-nya supaya jadi 1 dibagi 8, kiri bagi 8, kanan bagi 8. Dengan demikian B-nya kurang dari 8. Jadi pada soal ini dapat kita simpulkan bahwa lebar persegi panjang itu harus kurang dari 8 cm. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.